Pak Muhammad Dahlan ini tadi udah lambe-lambe ini. Boleh silakan. Kita hadirkan di panggung Spotlight ya, biar kelihatan semuanya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Wawan. Ya, dari mana ini? Saya dari Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Oh, Riau. Ya. Sedikit berbagi pengalaman Pak Wawan. Ya, silakan. Semenjak saya SD tahun 96, saya udah menekuni sawit ini Pak Wawan. Ya. Jadi secanggih apapun pupuknya yang saya kenal ya, baik itu MPK Mutiara, ya, MPK Grower, kimia lah jenisnya. Ya. Setahu saya yang saya aplikasikan ke kebun saya ada 20 hektar. Itu khasiatnya itu, reaksinya itu ketika bulan 1 saya pupuk itu nanti manfaat pupuk itu saya dapat itu di 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan sampai 16 bulan. Itu yang saya pelajari di pupuk kimianya. Ya. Makanya saya kagum dan terkejut lah nengok pupuk Slow-Release ini, katanya ada yang 2 bulan sudah bisa berhasil, udah nampak buahnya gimana gitu kan. Yang saya tengok di YouTube kawan-kawan Mitra Base lah gitu kan. Kemudian pun saya ini alhamdulillah saya udah gabung ke PT Base hampir sekitar 3 bulan saya aplikasikan. Di sini boleh nggak saya itu aplikasikan tuh eco farmingnya itu per 15 hari. Kemudian nanti Slow-Release-nya per 3 bulan. Oh itu. Iya Pak. Pertanyaannya itu saja. Pertanyaannya ya itu yang pertama, yang keduanya itu yang saya aplikasikan ke kebun saya sekarang. Ya. Itu di bulan 12 saya masukkan dolomit. Ya. Per batangnya 4 kilo. Ya. Di bulan Januari saya masukin ZA. Dalam 1 hektar itu kan ada 132 pokok. Ya. Saya masukin itu 1 kilo per pokok. Jadi ada sekitar 3 sak. Kemudian di bulan Februarinya saya masukin KCL. Dan di bulan Maretnya saya masukin CRP. Itu hasil 2 hektar kebun saya itu yang saya bikin percobaan itu. Itu per 10 hari panen saya dapat 2,5 ton. 2 hektar ya? 2 hektar Pak. 2,5 ton, 2 ton 200. Ini masa trek ini kebun sawit dia stabil di 18. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan keduanya, setelah saya alihkan ke eco farming sama Slow-Release ini, saya bilang nanti jaminan tak gimana ya? Apakah sama hasilnya dengan pupuk kimia saya atau malah lebih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Bapak, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Ya, sebelum Prof. Raden menjawab, ya saya bantu jawab dulu. Beliau sudah jawab. Jadi penggunaan pupuk kimia sintetis di perkebunan kelapa sawit itu harus diketahui akan mengalami yang namanya grafik, itu menanjak, kemudian beberapa tahun ke depan dia akan menurun. Ya. Makanya di tengah-tengah harga sawit yang melambung tinggi, banyak pekebun kelapa sawit justru yang malah banyak ketreknya. Nah, ya betul. Teorinya penggunaan pupuk kimia sintetis itu sebetulnya itu petani itu disuruh hanya bisa memberikan makanan untuk tanaman saja. Nah, tanahnya dilewat. Nah, akhirnya tanah itu akan menjadi jenuh. Ya. Nah, setelah jenuh, pH akan menjadi rendah. Nah, pH akan menjadi rendah, makanya jangankan di kelapa sawit, di padi saja tahun 70-an ya, tahun 70-an, itu NPK yang digunakan per hektar itu cuma 70 kilo. Nah, sekarang kenapa?
600 sampai 700 kilo. Nah, artinya itu sudah terjadi kejenuhan di tanah. Nah, munculnya produk-produk pertanian PTB, salah satunya Sulawesi dan fotosintesa, baik eco farming juga ada pembinaan lahannya. Nah, itu tujuannya supaya bisa membantu mengurai zat-zat yang tadi bersifat kimia sintetis, ya, yang sudah tidak bisa lagi diurai oleh apapun. Dan dengan teknologi mikroba yang ada pada fotosintesa, ya itu insya Allah bisa dibantu untuk diurai. Nah, makanya hadirnya produk-produk dan PTBS ini insya Allah menjadikan jawaban, karena setiap permasalahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini intinya tanah-tanah di perkebunan itu sudah jenuh terhadap penggunaan pupuk sintetis. Karena ini bagian daripada arus global, dan disitulah ketika kita prospek tentang sarana produksi pertanian PTBS ini akhirnya mulai terbuka mindsetnya, ya. Kemudian ya bayangkan ya, saya pernah komunikasi dengan ketua asosiasi kelapa sawit. Jadi pemupukan itu ada yang sampai 8 sampai 12 kilo per tahun, kebayang. Tiap tahun dijolin aja itu terus. Tanahnya malah jadi rusak. Nah, makanya di sini jika Bapak meminta, ya katakanlah bukan jaminan ya, yang namanya manusia tidak bisa menjaminkan apa-apa. Manusia hanya bisa berikhtiar ya. Nah, jadi banyak perusahaan sawit yang sudah meninggalkan penggunaan tadi ZH, KCL, dan CRP tadi. Ropospat ya, CRP ya. CRP ropospat ya, betul nggak? Betul nggak? Pak Dahlan? Iya. Ya, penggunaan CRP ropospat terutama ya, atau SP36 atau TSP. Nah, kalau di perkebunan sawit untuk aplikasi PSR ini, kalau sudah disobek, insya Allah di situ sudah memang ada beberapa juga informasi pencurian terhadap produk PSR ini di daerah ya, karena ya itu tadi mulai tertarik gitu. Dan itu alhamdulillah sering saya sampaikan analoginya. Jadi parameter manusia saja untuk makan itu parameternya nutrisi atau kekenyangan gitu kan. Kalau kenyang berarti kan hanya kuantitas saja yang kita makan. Nah, begitu pula di tanaman. Kalau tanaman ini hanya nutrisi, yang apa yang kita menyediakan pupuk bertonton untuk lahan sawit beratus-ratus hektar gitu. Nah, makanya di sini dari produsen sudah menyediakan teknologi pertanian, terutama pengadaan solusi ini untuk memudahkan petani, dan di situ ada efisiensi. Ya, jadi intinya Bapak jangan percaya terhadap produk ini, Pak, PSR ini, sebelum Bapak mencoba, gitu kan. Nah, tapi kalau diminta jaminan, semuanya nggak bisa ada yang jamin. Ada 13 parameter yang saya sampaikan di awal tadi, faktor yang bisa meningkatkan produktivitas hasil. Nah, Bapak silakan cek dulu pH tanahnya berapa di perkebunan Bapak, random ambil beberapa titik, ya. Nanti tentukan pH tanahnya berapa. Nah, nanti ada 2 produk ya, bisa pilosolis dan fotosintesa ya. Fotosintesa untuk menetralkan atau menaikkan nilai pH 1 sampai 2 digit. Nah, kemudian kalau mau aplikasi eco farming bisa nggak Pak dengan PSR? Nah, dari manajemen eco farming kan punya SOP tersendiri, Pak. Makanya saya di sini hanya mengakomodir semua petani PTBS, terutama untuk produk PSR, fotosintesa, dan carbon protector yang 3 tadi. Jadi begitu Pak intinya, Pak. Oke Pak. Bapak sudah pernah nyoba belum? Udah 3 bulan saya masukkan eco farmingnya per 15 hari. Bulan semalam baru masuk Sulawesi. Oh, baru berapa bulan Sulawesi yang dipakai? Sulawesinya di awal bulan 3 ini, di tanggal 1 semalam. Oh, ya baru mulai berarti ya. Baru. Kalau ya, eco farmingnya sudah 3 bulan yang lalu, per 15 hari saya kasih itu terus. Aplikasi PSR ini berarti baru berapa hari, Pak? Sulawesinya baru tanggal 1 semalam. Oh, 1 kemarin itu, 1 Maret ya? Iya. Nah, 1 Maret sudah diaplikasikan berapa pohon, Pak? 1 hektar, 132 pokok. Malahan itu saya bikin 2 saset per batang, karena di usia kebun saya udah 20 tahun. Wow, iya. Tapi masih produktif, Pak, sebelumnya? Itu saya bilang, 2 hektar itu 2 ton 500 10 hari. Tadinya ya, 2 ton 500. Iya, semalam itu dia track. Ini kalau di ilmu kami di sini,
di bulan 2, bulan 3, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu masa trek sawit. Ya. Nanti di bulan 4 dia stabil lagi biasanya. Ya. Berarti 1,25 per hektar Pak ya, pernah nyampe segitu ya kataannya. Ya. 1,25 ton per hektar ya sekali. Per 10 hari. 10 hari ya. Iya, kalau biasanya rata-rata petani di sini masyarakat per 14 hari gitu kan. Karena kita rutin cara pemupukannya supaya tidak ada berondolan. Kalau berondol, kalau di 15 hari kan dia bakal berondol dia namanya. Kita minimal berondolan tadi buah masak jatuh, makanya per 10 hari kita bikin. Ya. Terlalu matang Pak ya, jadi tercecer ya. Tercecer nanti dia. Baik Pak, nanti silahkan Bapak save nomor saya ya, nanti saya perlu laporannya Pak. Jadi Bapak aplikasikan, memang dari SOP yang diberikan produsen, untuk sawit di atas 10 tahun itu 2 saset. Ya. Itu belum ada rencana replanting Pak, di 25 tahun? Belum lah, dia biasanya tuh kalau 35 tahun dia Pak. Ya. Ya tergantung sawitnya sih Pak, ada yang 25 dari replanting ada. Iya. Tapi memang ini kelihatannya sawit Bapak cukup bagus nih, cuman kebutuhan nutrisinya ini, ya tadi saya sarankan, jika Bapak masih menggunakan pupuk ini, itu lama-lama masa ngetreknya malah tambah lama. Karena yang namanya pupuk yang ditaburkan itu ya, berapa yang menguap, berapa yang menjadi residu, bahkan menjadi racun untuk tanaman. Memang ada peningkatan, karena memang dari dulu kita sebagai anak petani atau orang tua kita petani. Jadi entah siapa gurunya, kita diajarkan hanya bisa memberikan makanan untuk tanaman saja, karena tanahnya dilewat. Padahal konsep ilahiyah itu, tanahnya kita benahi dulu. Makanya dari fotosintesa, PSR itu bisa membenahi lahan. Betul. Allah, kalau Bapak saya tinggal menunggu ini saja, menunggu testimoni saja. Itu sudah diaplikasikan, dan nanti bisa dilihat ciri-ciri vegetatifnya seperti apa, apakah di beberapa di atas 3 pekan pelepah mulai melengkung, kemudian apa saja, boleh nanti laporkan. Nah ini saya perlu datanya Pak. Nomor saya ada kan? Ada. Izin lah Pak, bukannya saya sombong lah. Ya. Kalau di daerah saya, Rokan Hulu namanya, ya sawit saya ini sebagai percontohan saya bilang yang dibandingkan, ya rata-rata biasanya kalau boleh tanya lah mitra-mitra yang ada di Zoom nih, rata-rata kalau sawit petani ya masyarakat ya bukan perusahaan ya gitu ya. Itu 1 hektar tuh paling kencang 500, 600 itu per 14 hari. Dengan pola cara pemupukan saya, insya Allah ya saya bilang tadi itu, ini masih ada sih kurang itu. Nanti dia itu per setengah tahun saya kasih lagi itu tangkos namanya. Itu janjangan sawit itu dibusukkan dia di gawangannya namanya. Itu sebagai mungkin bakterinya lah. Nah itu tambahannya, makanya mungkin kalau pelepah sekarang ini makanya itu buka banget gitu, sampai ke bawah dia itu merunduk gitu kan. Makanya saya mengharap dari pupuk PTBS ini ya lebih dari itu lagi gitu kan. Jadi dengan biaya yang murah saya bisa ya jangankan melebihi lah, sama aja lah nanti hasilnya dengan yang saya kerjakan selama ini. Wah, alhamdulillah banget gitu. Apalagi dengan harga sawit yang sekarang 3.920 sekarang Pak di Rokan Hulu. Alhamdulillah. Ketika tandan buah segar harganya tinggi, banyak yang ngantri minyak goreng. Subhanallah, negeri kita memang seperti itu Pak. Baik, Pak Dahlan, insya Allah nanti saya minta foto-foto lahannya dan testimoninya ya ke depan ya. Kalau sudah ada nomor saya. Insya Allah. Baik, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Dahlan yang sudah menyampaikan awal dari proses penggunaan aplikasi dari PSR ini ya. Nanti kita tunggu testimoninya beberapa bulan.